tentang gotong royong di kelas kita sedang ini kita udah mencapai manfaat-manfaat dulu, udah merasa dulu manfaat gotong royong di kelas itu. Kira-kira ada yang merasa mencapai atau mendapatkan manfaat gotong royong itu sendiri nggak sih? Belum. Tapi ada juga nggak sih? Iya. Sekarang kita obrolin aja poin-poin yang dulunya apa aja. Kita manfaat gotong royongnya banyak kan? Menurut aku masih membangun solidaritas. Ada lagi? Mendapatkan pekerjaan, percepat pekerjaan juga. Ada lagi. Nah, kalau dipercepat itu bisa membuat terus juga bisa menumbuhkan sikap empati, terus kesabaran, saling membantu, dan juga bisa mengungkapkan. Memang ya kalau gotong royong itu kadang-kadang banyak kan gotong royong dalam bidang kebersihan itu ya. Di sini biasanya kalau gotong royong itu apa sih contohnya kalau di sini? Di sini siapa ya? Ada lagi waktu itu kita gotong royong di sekolah. Di sini kayaknya di sini udah ada jadwal piket nggak sih? Ada ya. Tapi piketnya dikerjain. Harusnya kalau yang nggak piket tuh harus dikasih sanksi. Sanksi, makan satu piring. Dari sanksi sama siapa di sini yang kira-kira tahu sanksinya apa buat kesepakatan?
tujuan yang bukan untuk kita sendiri. Maksudnya tujuan yang diinginkan banyak orang bukan tujuan yang emang pribadi kita sendiri ya. Bukan artinya juga menikmati dengan bersama-sama. Jadi kalau yang kerja sama-sama terus yang kerja cuma satu yang bekerja rugi dong. Iya, tapi katanya kalau gotong royong itu nggak digaji, emang bener? Kata siapa satu yang jelas kenapa gotong royong itu? Apa? Karena gotong royong dilaksanakan dengan sukarela, dengan rasa yang ikhlas, adil, saling dan siapapun. Tuh, karena ini ngomong lagi pahalanya buat kita semua juga ya. Di sini apa ya? Kita kalau membahas soal di sini ada yang Itu si Ilma sama si Rido. iya gimana? Kalau gotong royong, di suatu desa sedang mengadakan gotong royong, salah satu warga desa sedang mengikuti gotong royong. Apa yang kita harus lakukan agar diberi sanksi? Ditegur dengan secara baik-baik oleh kepala desa. Kalau misalkan udah ditegur orang itu gak mau, gimana? Banyak korupsi. Kalau gotong royong dilakukan secara ikhlas dengan hati, tanpa ada paksaan kan? Kalau kita gak ngelakuin gotong royong, dapat sanksi gak? Dapat sanksi gak? Ya. Tergantung. Tergantung apa? Ya, apa namanya? Kesepakatan. Ya, kesepakatan bersama dalam suatu Kegiatan tersebut. kegiatan tertentu. Nah, Jadi manusianya kan semuanya kalau misalkan itu gotong royong itu dapat sanksi yang tapi aku jadi itu yang menyangka kan tadi dalam gotong royong itu tanpa paksaan. Kalau diberi sanksi secara tidak langsung kan terpaksa. Jadi Ya. apa kira-kira? Jadi manusia itu harus inisiatif sendiri lah. Nah, betul. Jadi kalau kita ada yang nggak ikut gotong royong, tadi kita harus sendiri ditegur dulu, dibilangin dulu, dikasih tahu dulu. Tapi kita tuh nggak ada hak buat disanksi dia karena gotong royong itu bukan suatu kewajiban, bener nggak? Di sini selain di sekolah, siapa yang ikut gotong royong di lingkungan masyarakat? Ya. Apa contohnya apa? Membersihkan selokan, Selain itu, membersihkan apa? Membangun tajuk tajuk. sekolah. Tajuk. Kalau gotong royong untuk membayar utang negara itu termasuk gotong royong bukan sih? Gotong royong membantu satu sama lain untuk membayar utang negara dengan cara apapun itu suatu emang dinamakan gotong royong atau bukan? Kenapa? Kan katanya kalau gotong royong itu mencapai tujuan bersama. Kan negara ini kan sama-sama. Kalau gotong royong buat yang donasi tentang negara itu termasuk gotong royong yang baik apa enggak, maksudnya baik dilakukan atau enggak? Kan ini kan mudah ya, jadi baik harus ada kewajiban nggak? Berarti kan jadi menurut
royong. Kalau nah, kecuali posisi sendiri, tapi itu juga tidak termasuk bayar utang. Bayar utang sih, gotong royong, karena bayar utang itu kewajiban maksudnya. Terus kalau misalkan di suatu negara, di suatu daerah yang ada di Indonesia terkena bencana, kita berhak nggak sih? Berhak nggak sih? Kita berkewajiban nggak sih? Semua negara ini berkewajiban nggak sih buat membantu yang dapat yang bencana itu? Wajib juga sudah bentuk apapun loh itu bergotong royong menanggulangi bencananya atau membantu secara donasi atau apa itu termasuk harus nggak sih? Tapi kan membantu itu bukan hanya memberi uang, apa kita membantu itu bisa menambah, bisa berdoa, terus itu dan berdoa bisa. Jadi di sini tuh, jadi aku tangkap dari tadi yang dikatakan oleh Kak Dewi, kalau emang membantu itu nggak harus ya Kak? Ya. Nggak harus, sesuai bisanya kita. Karena kita juga kembali lagi konsep dasar gotong royong, konsep dasar yang berbakti bersama itu ada satu kata yang katanya sesuai kemungkinan dan biasanya kata ikhlas, benar? Nah, jadi kita tuh tidak harus banget membantu mereka, tapi tidak juga dengan seperti kemanusiaan. Kalau diharuskan itu tidak, tapi kita berhak, kita bisa buat kalau mereka. Nah, itu capek juga ya bahas gotong royong. Itu kalau gotong royong itu nggak ada habisnya, bener nggak sih? Iya, kan dia sampai mati juga ada gotong royong. Apa di sana ya? Jadi kita tuh sampai nanti juga bakalan kita kan makhluk sosial. Jadi kita tuh tetap harus butuh, kita tuh harus tetap butuh yang namanya orang lain untuk menemani kita. Dan juga bisa lakukan. Belum bisa berdiri sendiri. Kalau di rumah ada gotong royong nggak sih? Apa tuh? Sama ya. Ayo boleh dijelaskan. Apa aja ya udah menjelasin gotong royong di rumah. Gotong royong di rumah nggak sih? Iya, contohnya apa? Bukan gotong royong sih. Apa? Cowok-cowok dari tadi diem aja. Iya. Pernah gotong royong nggak sih di rumah cowok-cowok? Kayaknya pernah deh karena kelihatan dari mukanya juga apa tuh siapa-siapa gotong royong di rumah? Bantuin teh sama Amir. Iya. Gotong royong itu kan dapat gaji ya.
Sama sukarelawan yang walaupun cuma minum segelas. Di sini ada yang pernah jadi sukarelawan yang sekolah sih saya gotong royong nggak sih? Dari eksplorasi. Tapi yang pernah siapa sih yang gotong royong? Kan gua kayak Bisa makan ke rumah. Nah, aku gotong royong lagi. Yo. Aku gotong royong teh. Ngobrol-ngobrol. Enak gotong royong membangunkan satu desa. Nah, jadi kemana kalian teh? Terus gotong royong, gotong royong. Pada zaman sekalian kayak beracara. Oh, murah. Katanya gotong royong cuma terjadi dua ya? Apa itu? Gotong royong tuh terbagi jadi dua. Kalau menolong, gotong royong bersama. Salah setik, apa? Beda dengan gotong royong kalau menolong, gotong royong punya paksa. Apa ini? Baik apa baik? Kasih tahu. Bukan aku pun apa pun gampang gotong royong. Ya seperti kayak motor kita kan cuci dulu jadi kalau gotong royong kerja bakti itu apa contohnya berdasarkan apa? Biasanya Kerja bakti gak suka gotong royong kerja bakti. Menurut kamu apa Lida? Menurut kamu apa Lida? Dari itu apa Asro? Aku tahu pengertiannya. Apa-apa? Kalau menolong itu untuk kepentingan hidup dulu. Kalau kerja bakti itu kepentingan bersama. Iya. Kan kalau menolong kita menolong orang lain, berarti itu kepentingan orang lain. Kepentingan orang yang kita tolong. Kalau kerja bakti kepentingan kita semua. Bukan gitu. Mungkin gini. Kalau menolong itu emang dilakukan bersama-sama, tapi biasanya berlanjut pada satu orang satu objek. Misalkan alih kecelakaan. Ya, kita semua itu saling tolong-menolong buat kasih alih. Nah, kalau kerja bakti itu biasanya dilakukan untuk bersama-sama. Yang tadi contohnya membersihkan selokan. Kan selokan itu untuk kita semua. Membersihkan kelas. Nah,
Ada satu lagi tahu kan manfaat gotong royong? Apa? Bisa termasuk bisa meminimalisir pemberian. Enggak. Kan bisa mendapatkan lebih banyak. Iya nggak sih? Apa Satria? Kenapa kamu bilang enggak? Kenapa? Orang Karena sudah kan dikarenakan sekarang disuruhnya membahas gotong royong. Tapi Satria, Tapi ya jangan tapi ini tidak boleh. bisa jadi. kan gotong royongnya memperkuat solidaritas. Kalau solidaritas aku luas, kita meminimalisir pemberian kata kamu. Kenapa enggak? Jadi karena Kamu suka membuli. Siapa? Kita suka membuli. Oh, ternyata ada yang belain. anak baik, anak baik, anak baik. Oke, gimana sih pendapat kalian tentang gotong royong yang sekarang udah terlaksana di kelas kita? Ayo, Win. Saya izin. Mau kencing. Mau diantar enggak? Kemarin kan kita baru ada di Bantal. Yang itu termasuk gotong royong nggak sih? Yang termasuk gotong royong itu apa?
di kita gotong royong, apa yang manfaat kita dapat? Manfaat yang kita dapat juga bisa mencakup pekerjaan kita lebih cepat selesai, Dan juga bisa menumbuhkan solidaritas sama paling bisa menciptakan rasa kekeluargaan. dan juga tadi kita juga udah bersihin jadi waktunya jadi dapat terjangkau jadi lebih cepat